Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Sahabat rajut pasti nggak asing lagi dong dengan kue waffle. Contohnya seperti ini. Nah, di dunia rajut ada juga loh yang namanya waffle stitch. Motifnya seperti ini. Mirip banget bukan? Nah, pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dompet yang cantik seperti ini menggunakan motif waffle stitch. Sudah pada penasaran bagaimana cara buatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya pakai benang poly big ply. Selanjutnya untuk hakpen, kita akan pakai ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Lalu untuk merapikan, kita siapkan gunting dan korek api. Di sini kita siapkan juga meteran untuk mengukur hasil project dan stitch marker sebagai penanda. Alat dan bahan sudah siap semua, sekarang kita ke tutorialnya. Oke, pertama kita buat simpul. Lalu rantai sejumlah 28. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 28 rantai. Selanjutnya kita tambahkan 3 rantai lagi. Di sini terhitung sebagai 1 DC. Kita tambahkan 5 DC pada lubang yang sama. Satu. Kaitkan benang, masukkan hakpen ke lubang, ambil benang lagi. Kita punya 3 serat di sini, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Nah, di sini kita sudah punya 1, 2, 3. Sudah ada 3 DC ya. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah punya 6 DC di lubang yang sama. Selanjutnya kita akan buat 1 DC di masing-masing lubang. Nah, di sini tersisa 1 lubang rantai terakhir. Kita akan buat yang sama dengan bagian ujung ini tadi. 1 lubang kita isi dengan 6 DC. Satu lubang ada penambahan atau diisi dengan banyak DC seperti ini, namanya DC increase. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, kurang 2 lagi.
5, 6. Selanjutnya kita buat di sini masing-masing rantai 1 DC lagi. Mulai dari yang pertama. Di sini sisa benang yang pendek kita selipkan, kita ikut waktu merajut supaya hasil rajutannya lebih rapi. Nah, di sini saya sudah selesai mengisi DC sampai bagian ujung dan bertemu dengan 3 rantai pengganti DC. Sekarang kita akan lakukan selip. Tarik benangnya agak panjang, lepas hakpen, dan masukkan hakpen di DC yang kedua. Ups. Oke. Di sini dengan benang mengarah ke bagian belakang, kita ambil seratnya, masuk. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan untuk alas bentuk oval. Dengan jumlah total di sini ada 64 DC. Sahabat rajut bisa menambahkan ukurannya dengan menambah rantai kelipatan 4 ya, karena motif kita ini nanti akan kelipatan 4. Selanjutnya kita akan buat baris pertama badan dompet. Kita mulai dari stitch pertama. Di sini kita buat pengganti DC. Caranya, masukkan hakpen ke lubang yang DC kedua tadi ya, ambil benang, kita ada 2 serat, jadikan 1 seperti waktu membuat SJ, lalu tambahkan 1 rantai. Nah, di sini adalah stitch pertama kita akan pasangkan stitch marker. Lalu di setiap lubang kita isi masing-masing 1 DC. Oke, kita lanjutkan hingga 1 putaran. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 1 putaran DC bertemu dengan stitch marker. Berarti kita sudah menyelesaikan baris pertama. Selanjutnya kita akan gabungkan lagi seperti tadi. Kita masuk di DC yang kedua, tarik, nah, serat ini nantinya akan menjadi pengganti dari stitch pertama kita. Kita akan lanjutkan.
Di sini kita akan buat DC lagi. Satu rantai, pengganti 1 DC. Stitch pertama kita pasangkan stitch marker. Lalu kita buat 1 DC lagi di lubang berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat FPDC atau front post double crochet. Caranya, kaitkan benang 1 kali ke hakpen. Kita tidak masuk di sini, tapi masuk di antara DC di badan, masuk kanan, keluar kiri. Seperti ini. Ambil benangnya. Kita punya 3 serat di sini. 2 serat jadikan 1. 2 serat lagi jadikan 1. Nah, hasilnya akan timbul seperti ini. Lakukan lagi di lubang berikutnya atau di DC berikutnya. Masuk kanan, keluar kiri. Ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Oke. Jadi untuk motif kali ini kita punya 2 DC dan 2 FPDC. Kita ulangi pola yang sama. 1, 2 DC, 1, 2 FPDC. Kita lanjutkan 1 putaran. Kita sudah bertemu dengan stitch marker lagi, berarti sudah menyelesaikan baris yang kedua dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sama seperti tadi, kita arahkan benang ke belakang, tarik agak panjang, masukkan hakpen di DC yang kedua dari belakang ya, lalu kita balik dan tarik serat yang ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Di sini kita sedang berada di posisi DC. Kita akan membuat back post double crochet atau BPDC. Kalau front post tadi kita dari depan seperti ini. Untuk back post, kita masukkan hakpen dari belakang. Keluar dari kiri, seperti ini. Ambil benang. Kita ulangi ya. Oke. 2 serat di sini kita jadikan 1. Lalu kita tambah 1 rantai. Di sini sebagai pengganti BPDC. Kita akan pindahkan stitch marker ini ke sini sebagai stitch pertama kita. Selanjutnya, di sini kita bertemu dengan FPDC atau front post double crochet di baris yang kedua. Bagian yang timbul di sini kita akan buat
DC yang biasa. Kaitkan benang, masuk, ambil, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Oke. Lalu kita bertemu dengan DC lagi. Kita akan buat back post double crochet. Kaitkan benang ke hakpen. Kita masuk dari belakang kanan, keluar dari kiri, ambil benang. Oke. Kita punya 3 serat di sini. 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Kita ulangi. Kaitkan benang lewat belakang, masuk kanan, keluar kiri, ambil, tarik, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjutkan. Di bagian ini kita buat DC biasa. Satu, 2. Lalu di bagian DC kita buat BPDC. Seperti ini hasilnya. Jadi ada yang timbul di bagian ini. Kita akan lanjutkan 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat. Sekarang posisi stitch pertama saya berada di DC, di atasnya FPDC. Untuk baris keempat kita akan buat FPDC di bagian yang DC baris ketiga. Jadi di sini kita lewat kanan, keluar kiri, ambil benang, kita buat dulu penggantinya, lalu kita pindahkan stitch marker ke stitch yang pertama. Oke, di sebelahnya juga DC. Kita akan buat FPDC. Dari depan, masuk kanan, keluar kiri, ambil, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Nah, sedangkan yang di baris ketiga adalah BPDC atau back post double crochet, kita akan buat DC seperti biasanya. Masuk di sini. 1, 2. Oke, kita ulangi pola yang sama. Di bagian ini kita buat FPDC, jadi hasilnya timbul. Lalu di bagian yang BPDC yang tenggelam di sini kita buat DC yang biasa.
Oke, seperti itu. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan baris keempat dan hasilnya seperti ini. Mulai terlihat teksturnya ya di sini. Kita akan lanjutkan mengerjakan baris yang kelima. Sekarang posisi saya ada di FPDC. Berarti di sini kita akan mengulangi pola yang sama dengan baris yang ketiga. Di bagian FPDC, kita akan buat DC yang biasa. Kita buat penggantinya dulu di sini. Kita masuk di lubang ini. Kita pindahkan dulu stitch markernya. Oke. Lalu di bagian yang DC biasa, baris keempat, kita akan buat back post double crochet. Jadi kita arahkan ke belakang ya hakpennya. Satu, dua. Kita ulangi lagi. Di bagian FPDC kita buat DC yang biasa, masuk di lubang rantai ini. Oke, lalu di bagian DC yang biasa, baris sebelumnya, kita buat BPDC. Kaitkan benang, masukkan hakpen dari belakang, ambil 2 jadi 1, 2 jadi 1. Kita ulangi. Oke, seperti ini hasilnya. Kita akan lanjutkan 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan baris yang kelima. Hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian luar dan ini untuk bagian dalamnya. Kita akan lanjutkan terus pola yang sama. Untuk baris yang genap, kita akan buat 2 FPDC dan 2 DC. Lalu untuk yang baris ganjil, kita akan buat 2 DC dan 2 BPDC. Seperti itu, terus hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-17. Kita dapat motifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Selanjutnya kita akan lakukan SC keliling sebanyak 3 kali. Mulai dari sini, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1, masuk, ambil 2 serat jadi 1, seperti itu. Berlanjut, setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan putaran pertama untuk SC-nya. Selanjutnya kita akan masuk di putaran kedua. Kita masukkan hakpen di stitch yang pertama tapi dari arah belakang.
seperti ini. Lalu serat ini kita tarik. Kalau sudah, baru kita buat SC lagi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan terus. Saya akan kembali setelah mendapatkan 3 baris SC. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 3 baris SC. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan badan dompetnya. Ini untuk bagian luar dan bagian dalam, hasilnya seperti ini. Jadi dia bolak-balik motifnya hampir sama ya. Sahabat rajut lebih suka yang mana? Motif bagian dalamnya atau bagian luarnya? Untuk ukurannya, di sini kita dapat ukuran panjang 15 cm, untuk lebarnya kurang lebih sekitar 2 cm ya ini. Lalu untuk tinggi (13,5 cm). Badan dompet sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan di sini. Saya pakai rantai sebagai aksesoris sekaligus pengganti handle-nya. Sekarang kita akan buat rajutan terlebih dahulu untuk memasangkan rantai ini ke badan dompet. Caranya, pertama kita buat simpul terlebih dahulu, lalu rantai sejumlah 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sudah, kita buat SC mulai dari rantai yang kedua. 2 serat jadikan 1. 1. Berikutnya 2, 3. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 SC. Selanjutnya kita potong sisa benang yang ini sedikit lebih panjang untuk nanti menjahit. Dan di bagian ini kita kunci. Sedangkan yang ini kita potong dan rapikan. Kita buat rajutan seperti ini sejumlah 2 ya. Nah, di sini saya sudah punya 2 rajutan. Dengan bantuan jarum kristik di sini kita akan jahit ke badan dompetnya. Caranya,
kita masukkan rajutan ke rantai yang paling ujung seperti ini. Lalu kita posisikan di bagian ujung. Oke, kita akan jahit dulu. Nah, hasil jadinya seperti ini. Kita lakukan cara yang sama di ujung yang satunya. Pastikan rantainya ini tertata dan tidak melintir ya, supaya enak nanti waktu dibawa atau dipakai. Nah, keduanya sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan bunga supaya lebih cantik. Untuk membuat bunganya, pertama kita buat dulu magic ring dan kita isi magic ring ini dengan 10 SC. 1 2 3 4 5 6 7. Lepaskan ini tali pendeknya, tarik, lalu ikutkan dalam rajut. 8 9 10. Tarik kencang dan lakukan slip stitch di sini di SC yang pertama ya, di sini. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya, kita buat 2. Nah, di sini saya sudah punya 2 lingkaran. Selanjutnya, yang satu akan kita isi dengan kelopak bunga. Di sini saya pakai benang warna putih. Oke, kita masuk di salah satu lubang. Buat 1 rantai dan 1 SC di lubang yang sama. Lalu di lubang kedua kita akan buat 5 DC. 1 2 3 4 5. Di lubang berikutnya kita buat 1 SC lagi. Dan 5 DC di lubang berikutnya.
Kita lanjutkan satu putaran. Nah, bunga kita sudah jadi. Kita dapat 5 kelopak di sini. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kalau sudah, kita bisa pasangkan bunga ini di sini untuk mempercantik penampilan. Untuk bagian depan yang ada bunganya dan yang bagian belakang hanya lingkaran saja. Seperti ini. Lalu kita jahit di sini menggunakan bantuan jarum kristik ya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai pasangkan bunganya. Sekarang kita tinggal pasangkan furing, resleting, dan juga label biar semakin cantik. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet dengan model yang cantik seperti ini menggunakan motif waffle stitch. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.